Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang translation. Di poin ini kita akan membahasnya secara detail tentang apa itu translation menurut para ahli dan juga ada beberapa penyesuaian semantik yang harus dilakukan ya ketika kita menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Baik, yang pertama kita akan menyebutkan beberapa pengertian tentang translation menurut para ahli. Di sini yang pertama menurut Newmark di tahun 1988 menyatakan bahwa penerjemahan itu merupakan menerjemahkan sebuah teks ke dalam bahasa lain dengan cara yang dimaksudkan oleh si penulis teks. Nah, definisi ini atau pengertian ini menekankan pada menerjemahkan makna teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa target seperti apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Oke, kemudian menurut Hatim dan Munde di tahun 2004, dia menyatakan bahwa translation ini sebagai proses menerjemahkan teks tertulis, ya, sebuah teks tertulis dari bahasa sumber atau source language ke dalam bahasa target atau target language. Nah, pengertian ini mereka ternyata tidak mengungkapkannya secara eksplisit, ya, bahwa objek yang diterjemahkan ini sebagai makna atau pesan. Dan mereka hanya menekankan penerjemahan tersebut sebagai sebuah proses. Nah, sedangkan menurut Nida dan Teber di tahun 1969, bahwa menerjemahkan itu terdiri dari menghasilkan ya dalam bahasa target yang padanan alaminya lebih dekat ke dalam pesan bahasa sumber ya. Pertama dalam hal makna atau dalam istilah makna, yang kedua dalam hal gaya. Ya, ini menurut Nida dan Teber di tahun 1969. Nah, tentunya pengertian ini lebih luas ya daripada pengertian yang sebelumnya. Nida dan Teber juga secara eksplisit menyatakan bahwa penerjemahan ini erat kaitannya dengan masalah bahasa, masalah makna, dan juga masalah ekuivalensi. Ya, oke. Apa itu ekuivalensi? Di sini dalam proses penerjemahan, ekuivalensi ini berhubungan dengan struktur dan makna secara keseluruhan ya, yang berbeda dari teks dalam bahasa sumber. Oke, itu ekuivalensi. Nah, kita lihat dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, ya, ternyata bisa ditemukan bahwa penerjemahan ini merupakan sebuah proses yang dimaksudkan untuk menemukan meaning ekuivalensi dalam teks target, ya. Nah, menurut Rohayah Masali di tahun 2001 dan Mona Baker di tahun 1992 menggarisbawahi ya istilah meaning ekuivalensi ini karena hal tersebut ya maknanya yang diterjemahkan ini dalam bahasa target, sehingga dalam hal ini para penerjemah ini dihadapkan dengan teks sebagai kesatuan makna dalam bentuk seperangkat kata atau kalimat. Ya, ini maksudnya bahwa bahasa yang digunakan adalah ya kesatuan makna dalam wacana yang bisa difahami oleh para peserta komunikasi. Ini menurut Masali di tahun 2007. Sehingga masalah utama dalam proses penerjemahan ini berkaitan tentang makna yang akan terjadi ketika prosesnya sedang berlangsung, ya, bukan penerjemahan sebagai sebuah produk. Kemudian menurut Hatim dan Munde di tahun 2004 juga menyarankan bahwa salah satu masalah utama bagi para analis ini adalah sebenarnya menentukan apakah makna teks sumber ini telah diterjemahkan ke dalam teks target, sehingga jelas bahwa di sini makna ini merupakan masalah utama, apakah
makna teks bahasa sumber ini secara akurat diterjemahkan ke dalam teks bahasa target. Ya, itu pengertian atau beberapa pengertian menurut para ahli tentang definisi translation. Oke, di sini kita akan membahas tentang penyesuaian semantik ketika kita menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada contoh nanti ya, proses penyesuaian semantik yang harus dilakukan ketika dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dalam proses menerjemahkan ini si penerjemah tentunya menjadi si pembaca teks asli ya. Dan di saat yang sama si penerjemah ini harus mengubah teks asli tersebut ke dalam bahasa target. Dia menjadi orang yang pertama kali bereaksi ke dalam teks asli sebelum dia menerjemahkannya ke dalam bahasa target. Sehingga oleh karena itu ya, dia harus berhati-hati ya untuk tidak mewarnai karya ataupun menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan konotasinya sesuai apa yang dia sukai atau sesukanya. Ya, namun harus memberikan bahasa target ke dalam konotasi yang dimaksudkan oleh penulis teks asli. Ya, seperti itu. Jadi tidak asal sesukanya dalam menerjemahkan sebuah wacana. Seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh menerjemahkan sebuah wacana dan juga penyesuaian semantik. Oke, di sini ada discourse atau teks yang berbahasa Inggris. Oke, kita bacakan dulu ya. The burning sun of Syria had not yet attained its highest point in the horizon, when a knight of the Red Cross, who had left his distant northern home and joined the host of the Crusaders in Palestine, was passing slowly along the sandy deserts which lie in the vicinity of the Dead Sea, or, as it is called, the Lake Asphaltites, where the waves of the Jordan pour themselves into an inland sea, from which there is no discharge of waters. Oke, kemudian diterjemahkan di sini ya. Waktu itu matahari di Suriah yang terasa membakar belumlah mencapai titik tertinggi di Cakrawala. Ketika seorang ksatria palang merah yang telah meninggalkan rumahnya jauh di utara dan menggabungkan dirinya dengan pasukan perang salib di Palestina, sedang melangkahkan kudanya perlahan-lahan di sepanjang gurun pasir. Gurun itu letaknya di dekat Laut Mati atau yang juga disebut Danau Aspal, di mana sungai Jordan menuangkan airnya ke dalam Laut Buntu tersebut, yang tiada saluran keluarnya ke laut bebas. Nah, kita akan menyesuaikan semantik dari teks yang berbahasa Inggris ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sebelumnya terlihat panjang dan kompleks ya. Kita akan membuatnya menjadi lebih singkat ya. Oke, ini agar mempermudah ya. Oke, di sini menjadi seperti ini penerjemahannya ya. Pada suatu pagi yang terik di Suriah, seorang ksatria menggabungkan diri dengan pasukan perang salib di Palestina. Ia telah meninggalkan rumahnya jauh di utara. Ketika itu ia sedang melangkahkan kudanya perlahan-lahan di sepanjang gurun pasir dekat Laut Mati, di mana aliran sungai Jordan berakhir. Oke, ini proses penyesuaian semantik ya ketika dalam menerjemahkan sebuah discourse atau wacana ya atau teks. Baik, pengertian yang disampaikan oleh para ahli tentang ya pengertian dari translation ini sudah kita sampaikan, dan juga contoh daripada proses penyesuaian semantik ketika dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sudah kita berikan contohnya, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.